Gending wajibnya itu ya rambu dan rangkong. Oh, rambu dan rangkong. Ya, rambu dan rangkong. Kemudian syairnya diantaranya adalah syahadat Quraisy. Quraisy itu merupakan sebuah kalimat-kalimat yang memberikan edukasi pendidikan kepada kita. Muslim ini harus membaca 2 kalimat syahadat. Apa artinya syahadat? Syahadat itu ada 2. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Makna syahadat tauhid seperti apa? Ada diterangkan di situ. Kemudian makna kekuasaan Allah itu seperti apa? Diterangkan jelas di dalam tembang syahadat Quraisy itu. Setelah itu juga menyampaikan tentang Nabi Muhammad, termasuk biografinya, kelahirannya kapan, kemudian sifat-sifat beliau, kemudian sifat terjang dakwah beliau, tantangan yang dihadapi beliau sampai dengan pindahnya dari Mekah ke Madinah, hijrah sampai meninggal dunia usia berapa. Itu diterangkan detail sekali dalam tembang syahadat Quraisy. Dan yang terakhir, ajakanku untuk kita tidak bisa lepas dari doa kita itu diterima oleh Allah, sholat kita diterima oleh Allah ketika kita membaca sholawat. Ya, maka perintah untuk membaca sholawat. Kalau filosofi dan kaitannya dengan kinang, Pak? Kinang itu kan melambangkan rukun Islam. Jadi kinang itu meliputi 5 unsur. 1, daun sirih. Daun sirih itu kan 2 sisi. Artinya syahadat tauhid dan syahadat rasul. Orang membaca 2 kalimat syahadat itu butuh perjuangan. Apalagi semula belum Islam misalnya, itu butuh perjuangan, butuh dinamisasi yang kuat, butuh komitmen yang kuat, pahit lah. Kinang suruh itu getir, ya, rasanya getir. Tadi saya sudah testimoni dengan mbah-mbah tadi ya. Getir ini, artinya membangun komitmen syahadat itu suatu yang perjuangan yang panjang, tidak mudah. Kemudian sholat, gambir ini melambangkan sholat. Sholat juga pahit, juga susah. Gambir tidak enak juga. Nah, kemudian bisa sholat itu penuh perjuangan, dan keistiqomahan sholat itu sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, injet ini menunjukkan melambangkan puasa. Puasa tambah pahit lagi, pahit jobo jero. Kuat, lahir batinnya pahit semua. Nah, tiga unsur ini pahit semua. Tetapi ketika 3 unsur ini dikonsumsi secara simultan, mbahnya tadi mengatakan manis. Jadi semuanya pahit jadi manis. Dan dimakan, dinikmati. Tidak dibuang, tapi dinikmati. Artinya apa? Ketika kita bisa melaksanakan syahadat, sholat, puasa, agama kita sudah bagus. Kemudian susur itu melambangkan, itu juga pahit, melambangkan zakat. Orang mau zakat itu juga butuh perjuangan lahir batin. Kalau tidak ada pecut nggak bisa itu. Kalau dipecut maka ada jual pecut itu kan. Harus perjuangan dan harus punya komitmen. Nah, itu kalau kita punya kelebihan ya jangan dimakan sendiri, harus diratakan. Rono ini gitu kan. Artinya diratakan. Kita harus punya kepekaan sosial yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah kembang kandil. Kembang kandil itu wangi sekali. Bahkan seminggu kagak sampai kering pun masih terasa wangi. Artinya apa? Ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji itu mengharumkan. Jangan sampai kita sudah haji, sudah melaksanakan Islam harus solutif menjadi solusi keumatan. Jangan sampai kita malah menjadi menimbulkan masalah. Kita harus menjadi agen perubahan di masyarakat sehingga harum peran kita di masyarakat bermanfaat. Itu maknanya kinang ya. Dan itu semuanya bisa kita lakukan ketika kita pecut hawa nafsu kita, harus kita pecut. Tanpa itu tidak bisa melaksanakan. Nah, di dunia ini tidak sementara, makanya dan mainan belaka. Ada dolanan topeng-topengan macam-macam. Artinya umat Islam kita itu harus menjadi subjek dolanan, jangan menjadi objek dolanan. Karena sebagai khalifah manusia itu,
sebagai khalifah fil ard, sebagai pengelola dunia ini, bumi ini, maka kita harus menjadi subjek, jangan sampai menjadi objek dolanan. Ya. Kalau kita ingin maju, kita ingin bersaing, kita ingin bereksis, ya harus menjadi subjek dolanan. Kemudian dunia ini bisa kita bisa menjadi subjek dolanan ketika ada petunjuk, selalu mencari inspirasi petunjuk. Nah, ini nanti akan terbitan Janur ini. Janur ini menunjukkan petunjuk. Ja'anur, telah datang petunjuk Allah SWT, telah datang cahayanya Allah SWT. Maka selama kita masih menghirup udara hidup ini, harus mencari itu terus. Tidak ada jaminan orang yang baik itu akhirnya baik. Nah, harapan kita menjadi baik terus gitu. Maka husnul khotimah itu caranya tadi mencari petunjuk. Nah, kemudian di dunia ini harus nyelengi karena hidupnya di dunia sementara. Maka ada orang yang jualan celengan. Artinya kita harus nyelengi. Kita harus membangun investasi. Kalau kita punya investasi, kita punya rekening di bank, tabungan, kita kan hidup kita akan tenang, gitu kan? Apalagi hidup di akhirat. Yang kita selengi apa? Dokamal, amal soleh. Jangan yang kita selengi sesuatu yang tidak baik. Dan ini makna-makna yang ada di dalam sekate. Untuk penabuh gamelan sekate sendiri harus orang khusus atau? Ya tentunya dipersiapkan oleh keraton. Karena harus nyambung dengan kemampuan seseorang dalam gamelan itu sendiri, tembang-tembangnya sendiri. Nanti setelah baca duhur ada upacara resmi, dawuh sinuwun untuk memukul gamelan ini, kemudian sampai asar 7 hari banyak, sepekan ya. Sepekan itu, dalam sepekan itu jam-jam berapa kan? Sebelum jam 10 pagi misalnya, sampai dengan menjelang duhur, istirahat. Ketika sholat istirahat, atau menjelang sholat istirahat, baca duhur pukul lagi sampai dengan menjelang asar. Menjelang asar istirahat, ditabuh lagi sampai dengan menjelang maghrib. Kemudian istirahat sampai dengan isya. Nanti maghrib dan isya itu istirahat total. Baru setelah isya selesai, baru dipukul lagi sampai dengan tengah malam. Dan seterusnya terus kecuali hari Kamis. Kalau Kamis itu pada asar, Kamis sore pada asar sudah berhenti sampai dengan malam tidak dipukul, sampai pagi juga tidak dipukul, sampai selesai sholat Jumat baru dipukul lagi. Selesai Jumatan baru dipukul untuk menghormati yang beribadah.